Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan buka dalam doa. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami panggil di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu dalam hidup kami, anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, menuntun kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi ini, hari yang istimewa, kami datang di rumah-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan kami terkumpul di tempat ini, hanya satu kerinduan kami Bapa. Kami mau menyembah Raja di atas segala Raja. Kami mau mempermuliakan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus yang kami muliakan. Sebab itu kami menyerahkan jalannya ibadah raya kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhir, Roh Kudus pimpin jalannya ibadah kami. Setiap pelayan Tuhan sampai seluruh sidang jemaat, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kami percaya ibadah ini ibadah berkat, ibadah ini ibadah mujizat, ibadah ini adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan dengan iman kami percaya Engkau duduk dan bertahta di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau layak terima segala pujian penyembahan terbaik dari tempat ini Tuhan. Dan kami imani tidak ada kuasa lain di tempat ini, sebab hanya kuat kuasa Roh Kudus yang berdaulat di tempat ini, berdaulat di hati kami. Tidak ada yang dapat merampas fokus kami untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami akan mendapat berkat sorgawi. Kami siap beribadah kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami mulaikan dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kita. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kita mempersembahkan, untuk kita membawa kepada Tuhan. Biar Yesus yang kita sembah senantiasa bertahta di atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita pejamkan mata rohani kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat setiap pujian pengagungan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Yesus, Dia Raja yang berkuasa, Dia yang Raja yang berada di atas tempat yang maha tinggi. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan.
kekudusan-Mu Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, semuanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Kami bersyukur Tuhan. Datanglah kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Tuhan. Maka Tuhan di dalam setiap hidup kita percaya bahwa apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan senantiasa mencukupkan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu mengucap syukur atas semua karya Tuhan di dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Lepaskanlah kami dari pencobaan. Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya dalam kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, Kau yang berkuasa, mulia selamanya.
bersyukur Tuhan, buat setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kalau kami pagi hari ini Tuhan boleh ada di tempat ini, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di tempat ini, itu semua karena Tuhan, Engkau terlalu besar bagi hidup kami. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak layak membawa setiap pengagungan ini kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala kerajaan. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja
kasih Tuhan, bahwa benar hanya Engkau yang layak untuk disembah. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami bawa terus kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih hidup ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami taruh hidup ini terus di dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami ini Tuhan terus berjalan bersama Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tempat ini, melawat kami setiap yang hadir di tempat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau yang percaya sama, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tangannya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan, karena Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terkadang Tuhan, Engkau sudah mengetahui apa yang kami doakan, apa yang kami perlukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan terkadang kami tidak sadar akan setiap karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang begitu ramai bagi hidup kami. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya di hadapan Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia berikan yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Kau tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan.
kami semakin diyakinkan bahwa Engkau yang lebih mengetahui kehidupan kami. Melalui pujian ini kami lebih diyakinkan ya Tuhan, bahwa Engkau yang lebih mengenal kehidupan kami. Kami hanya mau terus datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang lebih tahu dalam kedalaman kehidupan kami ya Tuhan. Itulah sebabnya setiap kebutuhan kami mau berkata Kristus cukup bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami sudah beribadah ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan dengar pesan-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang hidup ini akan terus dapat mengubah kehidupan kami Tuhan, merubah pola pikir kami ya Bapa, merubah cara pandang kami Tuhan. Biar kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu akan terus hidup dalam kehidupan kami. Kami mau beri fokus yang terbaik bagi kebenaran firman-Mu. Kami beri hati yang terbaik untuk firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau dengar pesan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang saya ucapkan kepada kita semua. Dan saya percaya ada sukacita sorga di tempat ini. Amin. Apalagi di Singers tadi. Puji Tuhan. Saya mendapat sebuah catatan bahwa kota atau negara yang paling aman atau kota yang paling aman di Indonesia itu terdapat di Bali. Nah, waktu saya searching negara yang paling aman di dunia, itu saya dapat tentunya bukan di Indonesia ya. Jadi kota negara yang paling aman itu saya dapat tercatat di Finlandia. Jadi ini adalah merupakan negara yang paling aman. Jadi di akhir-akhir bulan ini kita terus disuguhkan dengan berita-berita yang cukup mencengangkan, bahwa menyimpulkan bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga ada pujian yang lama berkata, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda aman. Jadi memang tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain berlindung di bawah sabda. Amin. Terus sebabnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berjudul City of Refuge atau Kota Perlindungan. Nah, jadi di Kota Perlindungan ini ada begitu banyak ayat referensi yang tercatat dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 19 dan Yosua 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi pagi hari ini kita akan lebih fokus untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Yosua pasal 20. Jadi Bapak Ibu tenang saja, saya tidak akan bahas 4 pasal ini. Jadi kita akan bahas dalam Yosua pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota-kota perlindungan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada seluruh jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya.
ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea di pegunungan Naftali dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Jadi kita sebagai manusia tentunya punya cita-cita dan punya impian bahwa dalam kehidupan kita tentunya mau agar hidup kita terus aman, entah itu dalam perlindungan negara, dan kita mau tentu hidup di masa tua kita tenang-tenang saja. Sehingga banyak orang punya mimpi untuk buat rumah masa tua agar dia hidup tenang. Ada mungkin dia mau buat rumah di pinggir sungai agar teduh. Ada orang mungkin membuat rumah, punya mimpi buat rumah di pinggir danau, atau mungkin di atas gunung dan lain sebagainya. Karena di masa tua kita menginginkan sebuah yang namanya kedamaian. Tapi saya setelah belajar tentang firman Tuhan ini, saya berpikir bahwa memang di akhir-akhir ini dunia semakin tidak aman. Mari kita akan pelajari tentang kota perlindungan. Jadi dalam Keluaran 21, dalam Bilangan dan dalam Kitab Ulangan, Allah telah berbicara kepada Musa 3 kali tentang kota suaka atau kota perlindungan yang khusus ini. Jadi waktu saya dapat rema atau saya dapat tentang hal ini yang mau saya pelajari, saya berpikir bahwa Tuhan sangat detail memperhatikan keamanan orang-orang pilihannya pada waktu itu. Jadi ini merupakan sebuah sebuah hal yang khusus yang sangat diperhatikan Allah. Sampai 3 kali, bahkan 3 pasal tadi yang sudah saya bahas, yang sempat saya singgung. Berarti ini menandakan sebuah hal yang penting yang Tuhan mau terapkan, yang Tuhan mau katakan kepada orang-orang pilihannya pada waktu itu untuk membuat sebuah kota perlindungan. Ini adalah prinsip penting bagi Tuhan. Kita harus menggarisbawahi bahwa keinginan Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan, dan Dia mau menjamin agar terlaksana keadilan di tanah perjanjian yang akan mereka masuki, agar tanah itu tidak tercemar oleh darah orang-orang berdosa. Makanya Allah pada waktu itu Dia ingatkan kepada Musa, engkau harus membuat kota-kota perlindungan. Kita akan belajar apa maksud dari kota perlindungan ini. Jadi kata perlindungan itu diambil dari kata miklat, yang mengacu pada perlindungan atau tempat keselamatan dan keamanan. Kalau dari bahasa Inggris, refuge berasal dari kata Latin yang berarti melarikan diri dan menggambarkan sebuah tempat yang memberikan perlindungan atau perlindungan dari masalah, bahaya, atau kesusahan. Saya mendengar ada beberapa teman-teman yang mengungsi waktu kejadian Poso. Dari kota ini mereka pergi ke sini, mereka pergi ke sini. Kenapa? Mereka mau mencari sebuah tempat yang aman. Mereka mau mencari sebuah tempat untuk mereka berlindung, di mana mereka bisa diterima pada waktu itu. Jadi dalam kehidupan manusia, waktu saya mempelajari tentang hal ini, memang sangat penting yang namanya sebuah perlindungan. Kita membuat rumah agar kita terlindung dari teriknya panas, dari dinginnya malam, dari hujan yang lebat dan lain sebagainya. Kita membuat sebuah rumah agar anak-anak kita merasa nyaman. Kita membuat sebuah rumah agar keluarga kita itu tenang. Mereka supaya dapat mendapatkan sebuah perlindungan dari rumah tersebut. Orang-orang kaya menyewa jasa bodyguard agar mereka terlindungi. Orang-orang pejabat-pejabat besar
mereka diberikan seorang yang namanya pas pampres atau penjaga-penjaga mereka agar mereka terlindungi. Tapi dalam sebuah kota perlindungan ada sebuah aturan di dalamnya yang Tuhan sudah tetapkan agar kota itu tidak sembarang orang untuk dapat masuk. Jadi prinsip kota perlindungan adalah melindungi seseorang dari pembalasan terhadap tindakan tidak sengaja yang menyebabkan nyawa orang lain melayang. Jadi prinsip dari kota perlindungan, saya lupa ayatnya, terdapat dalam Bilangan atau Ulangan. Jadi kalau seseorang digambarkan begini, waktu dia sementara membelah kayu, tiba-tiba mata kapaknya itu kena kepada seseorang dan tidak sengaja, sehingga mengakibatkan kematian. Orang-orang seperti inilah yang harus dibawa, yang harus pergi, yang harus lari, yang harus berlindung di bawah kota perlindungan. Dari sekian banyak contoh, ini contoh yang diangkat oleh firman Tuhan. Jadi orang yang tidak sengaja membunuh, mereka dibawa ke kota perlindungan. Israel kuno atau orang-orang pada waktu itu, mereka tidak punya aparat kepolisian, tidak punya babinsa, atau tidak ada penjara yang dapat benar-benar waktu ada orang yang tidak sengaja membunuh, mereka harus dihakimi. Jadi di zaman itu tidak ada orang-orang seperti itu. Sehingga Allah, waktu saya belajar, sampai sedetail itu Tuhan pikirkan. Orang-orang yang tidak sengaja membunuh, mereka harus dapat perlindungan dari tempat di mana yang disebut dengan kota perlindungan. Konsep kota perlindungan ini diberikan Tuhan untuk mencegah yang namanya balas dendam. Kalau film-film India dulu saya ingat waktu masih SMP, itu selalu latar belakang dari film tersebut balas dendam. Bahkan film-film di zaman sekarang kan itu seringkali muncul tentang konsep balas dendam. Jadi tanpa kita tidak sadari, pikiran kita sudah mulai dirasuki atau diracuni dengan konsep-konsep balas dendam seperti ini yang sudah tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi begini, di zaman itu, pada waktu itu, ketika Tuhan menetapkan sebuah kota perlindungan, Tuhan mau taruh di situ ada orang-orang Lewi yang harus menjaga kota perlindungan tersebut. Kenapa harus orang Lewi? Karena pada waktu itu orang Lewi dianggap mereka adalah orang yang tidak memihak. Jadi pada waktu ada pelanggaran terjadi, ada seorang pembunuh yang tidak sengaja membunuh, orang Lewi yang harus menjadi hakim bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Karena orang Lewi tidak mendapat bagian dari tanah perjanjian. Ini kita harus pahami latar belakang kenapa orang Lewi yang ditetapkan untuk tinggal, untuk mereka dapat mengelola kota-kota perlindungan. Orang Lewi tidak mendapat bagian dari tanah perjanjian. Orang Lewi mendapat 48 kota, dan 6 dari 48 kota itu dijadikan sebuah kota perlindungan. Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan sejarahnya, dan kita akan tarik relevansinya di zaman sekarang. Jadi perhatikan. Jadi orang Lewi tidak dapat tanah perjanjian pada waktu itu. Mereka ditetapkan mendapat 48 kota. Dan dari 48 kota ditetapkan 6 kota untuk menjadi kota perlindungan. Seperti saya punya pertanyaan, kenapa harus orang Lewi? Dengan gagasan bahwa orang Lewi tidak akan menjadi hakim. Orang Lewi akan menjadi hakim yang paling cocok dan tidak memihak. Jadi waktu 6 kota sudah ditetapkan Allah untuk menjadi kota perlindungan, maka Allah menetapkan orang-orang Lewi untuk berada di kota-kota perlindungan. Jadi pertanyaan, kenapa harus orang Lewi? Karena mereka adalah hakim yang tidak memihak, dan Tuhan menganggap orang Lewi adalah orang yang paling cocok untuk bisa menjadi hakim pada waktu itu. Kita ketahui bersama politik di negeri kita ini semakin hari semakin memanas.
sehingga mereka mulai saling menyinggung satu dengan yang lain. Tapi saya tidak akan bahas di tempat ini. Karena kenapa? Karena kalau kita mau melihat secara garis besar bahwa ada oknum-oknum yang coba untuk memutarbalikkan sebuah keadilan. Saya lagi tidak berbicara tentang Pak Nathan ini ya, tidak. Tapi inilah sementara yang terjadi di negeri kita ini. Nah, orang-orang Lewi Tuhan tetapkan di sebuah kota perlindungan karena Tuhan menganggap mereka adalah seorang yang bisa mendamaikan antara orang yang dipersalahkan dengan keluarga korban. Jadi makanya Allah pada waktu itu menaruh orang-orang Lewi untuk menjadi hakim bagi mereka. Kehadiran dan nasihat orang Lewi ini sangat diyakini dapat menenangkan keluarga korban atau orang-orang yang sementara dendam untuk membalas dendam kepada pembunuh yang tidak sengaja tadi ini. Jadi bagi Allah, orang Lewi adalah orang yang paling tepat untuk menjadi hakim bagi mereka pada waktu itu. Yang kedua, kenapa harus orang Lewi? Karena orang Lewi ini menjadi perantara antara orang Israel dan Tuhan. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa harus orang Lewi yang tinggal di dalam kota perlindungan. Mereka dapat menjadi penengah antara pelaku dan keluarga korban agar tidak terjadi pertumpahan darah kembali. Dan diperhatikan, jadi kota perlindungan itu tadi dicatat ada 6. Nah, Allah menyebar 6 kota itu di segenap kota di Israel. 3 di sebelah barat Sungai Yordan dan 3 di sebelah timur Sungai Yordan, supaya orang di seluruh titik Israel bisa mencapai salah satu dari kota perlindungan itu setengah hari perjalanan berjalan kaki. Perhatikan. Jadi begini, itu kota perlindungan, 6 di sebelah timur, 6 di sebelah barat. Kenapa seperti itu? Supaya pada waktu pembunuhan tidak sengaja ini terjadi, pelaku mereka bisa berlari, mereka bisa mengamankan diri mereka ke kota perlindungan. Jadi titik-titik di mana kota perlindungan itu harus ada. Jadi Tuhan buat detail seperti itu agar waktu mereka mencoba untuk melarikan diri dari kepungan keluarga tadi, mereka bisa dapat menemukan kota perlindungan itu dengan cepat. Tercatat tidak sampai setengah hari dalam perjalanan mereka. Jadi waktu mereka tidak sengaja membunuh, mereka harus lari untuk cari kota perlindungan agar mereka aman. Saya ingat waktu saya masih SMA kalau saya tidak salah, di Gorontalo pada waktu itu kami pulang dari Manado, rombongan keluarga. Jadi waktu itu papa yang nyetir dan dia tabrak seorang anak kecil mati di tempat. Saya pelajari begini, waktu pertama kali dia tabrak ini anak dan mati, dia tidak singgah kasih aman ini anak, tidak. Yang harus dia perbuat pada waktu dia cari polsek terdekat. Kenapa? Supaya dapat menghindari amukan massa pada waktu itu. Jadi waktu saya pelajari dan saya konekkan dengan firman Tuhan hari ini, ternyata memang cocok, harusnya seperti itu. Jadi waktu ditabrak ini anak kecil, papa pada waktu itu dengan tenang dia cari polsek setempat. Dan waktu tiba di polsek, tiba-tiba keluarga korban langsung melapor. Dan polisi berkata, sudah, yang tabrak itu sudah kami amankan. Ini mengamankan agar supaya tidak terjadi amukan massa main hakim sendiri. Nah, ini yang ditetapkan Tuhan. 3 di sebelah barat dan 3 di sebelah timur. Kenapa? Agar waktu mereka membunuh dengan tidak sengaja, mereka akan berlari untuk mengamankan diri mereka masuk dalam kota perlindungan. Jadi kota perlindungan ini, perhatikan, dijaga dengan ketat. Setiap sungai itu ada jembatannya. Jadi Tuhan detail menyuruh orang Lewi pada waktu itu agar kota perlindungan ini dengan cepat dan dengan dengan jalan yang baik, agar orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja mereka aman. Dijaga dengan ketat. Setiap sungai itu ada jembatan.
setiap penghalang itu dihilangkan, sehingga orang yang melarikan diri dapat menemukan jalan yang mudah menuju kepada kota perlindungan. Jadi yang saya dapatkan di sini, Tuhan sangat peduli dengan orang-orang atau dengan manusia-manusia yang ada pada waktu itu. Setahun sekali mereka menyusun jalan dan menjaga ketertiban, sehingga tidak ada yang menghalangi siapapun, dan yang dapat menyebabkan dia karena penundaan, sehingga dia dapat disusul dan dapat dibunuh. Jadi jalan menuju kota perlindungan, Tuhan bilang bikin jembatan. Kalau ada penghalang pohon besar, ada batu, ada lubang dan lain sebagainya, dikasih bagus. Agar waktu mereka lari, mereka dapat menemukan kota perlindungan sehingga mereka aman. Jadi apa relevansi teologianya? Mari kita akan belajar sebentar. Nah, di sini ada tentang Iron Dome. Jadi waktu saya pelajari tentang ini Iron Dome ini adalah sebuah alat yang canggih yang dibuat oleh orang Israel pada waktu itu dengan bantuan Amerika kalau saya tidak salah. Jadi cara kerjanya Iron Dome ini seperti perisai pertahanan. Iron Dome dirancang untuk melindungi dari senjata jarak pendek yang masuk. Ini beroperasi dalam segala kondisi dan cuaca. Jadi pada waktu ada roket menyerang, ada roket-roket yang lain yang akan menghancurkan ini, sehingga dia tidak akan masuk pada Iron Dome. Itu yang saya ketahui. Jadi saya berpikir begini, kalau gerejanya torang ini terjadi, saya mau bilang sama Koyan bikin akan satu begini. Kalau Iron Dome terpikir supaya aman. Mungkin orang ini selalu akan berusaha agar rumah kita itu terjaga dengan aman. Jadi waktu saya melihat tentang Iron Dome ini, mungkin inilah sebuah kota perlindungan di zaman modern. Sebuah tempat yang aman, sebuah tempat yang nyaman, yang tidak perlu kita takutkan akan terjadi perang, akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan saya punya mimpi kalau saya punya rumah nanti di masa tua, pasang begini bagus, supaya aman. Balik punya harga juga ini luar biasa. Dalam Mazmur 91, Marlon boleh baca dulu Mazmur 91. Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahanan Allahku yang dipercayai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi apa sangkut pautnya kota perlindungan? Dan waktu pemazmur berkata orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi konsep kota perlindungan, Tuhan mau agar orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, Tuhan mau mereka mendapat sebuah perlindungan, mendapat sebuah keamanan, mendapat sebuah jaminan bahwa mereka akan baik-baik saja. Daud bilang begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Jadi konsep kota perlindungan seperti yang saya katakan tadi, sedetail itu Tuhan mau memperhatikan orang-orang yang dibuat dengan cara yang tidak adil. Dia membuat kota perlindungan ini agar mereka merasa aman, agar mereka tidak diapa-apakan dari orang-orang yang akan membalas dendam. Perhatikan, kota dan tempat perlindungan. Dari kota perlindungan terdapat dalam Yosua 20 ayat yang kedua tadi, itu dijaga oleh para imam. Dan imam yang menjadi perantara antara pelaku yang tidak sengaja melakukan pembunuhan dan antara keluarga korban. Sedangkan yang tercatat dalam Mazmur pasal 91 ada dua hal yang kita mau angkat. Perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi tempat perlindungan yang tercatat dalam Mazmur dikatakan tadi yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih besar
daripada ancaman apapun yang sementara kita hadapi. Jadi begini, Tuhan menggambarkan sebuah kota perlindungan agar mereka ini aman dari orang-orang yang akan balas dendam. Jadi saya membayangkan sampai seperti itu Tuhan memperhatikan orang-orang yang dibuat dengan tidak aman. Sehingga waktu pemazmur berkata, yang maha tinggi, agar Tuhan mau, dia mau memperlihatkan bahwa ancaman apapun, serangan apapun, apapun yang akan sementara menghantam engkau, Tuhan yang maha tinggi bisa menjadi tempat perlindungan. Amin. Amin. Sampai sini paham dia punya jalur ya. Dan yang kedua, kata yang maha kuasa ini menekankan bahwa kuasa Tuhan untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh yang akan menyerang saya dan saudara. Berapa banyak kita dibuat, seringkali kita diperlakukan dengan tidak adil. Yang kita tidak buat, itu seringkali dihantam kepada kita. Atau mungkin sesuatu yang benar yang kita sudah buat, kita diperlakukan seolah-olah kita yang menjadi orang yang paling bersalah. Jadi waktu dalam kota perlindungan, Tuhan mau tekankan ada perlindungan bagi orang-orang yang dibuat secara tidak adil. Sedangkan dalam kitab Mazmur, dia berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan punggung pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi waktu engkau diperlakukan dengan tidak adil, engkau harus tetap duduk diam tenang, karena Allah yang menjadi tempat perlindungan. Amin. 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 Orang sekarang kalau mau cari sesuatu, mau membenarkan diri, dia akan mencoba membuat isu agar dia terlihat benar. Ada berapa banyak kita yang hadir di tempat ini yang seringkali dibuat secara tidak adil. Kita menuntut hak kita. Saya sudah lakukan benar. Kenapa saya dibuat seperti ini? Dengan pengorbanan waktumu, pikiranmu, bahkan uangmu kau sudah korbankan. Tapi apa yang kau dapatkan? Apakah dari semua pengorbanan yang engkau beri, engkau mengharapkan agar manusia memuji engkau, agar manusia mengangkat topinya untuk menghormati engkau? Kalau itu tujuanmu, maka kita akan keliru membuat sesuatu yang baik. Tapi kalau tujuannya kita mau pakai untuk menyenangkan Tuhan, biarlah upah kita Tuhan yang akan beri. Amin. Seringkali mungkin dalam pekerjaan kita dibuat secara tidak adil. Bos lebih melihat orang yang bekerja di depan matanya daripada kita yang bekerja di belakang layar. Atau mungkin kita seringkali sudah buat semua yang terbaik, tapi kita tidak mendapat perlindungan, kita tidak mendapat sebuah jaminan atau sebuah keadilan. Maka Mazmur berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubur pertahanan, Allah yang kupercayai. Dalam zaman perjanjian lama yang tercatat dalam Yosua tadi, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan ada bagi mereka. Allah memperhatikan dari sekian ribu atau jutaan orang Israel pada waktu itu. Mereka tidak pernah berpikir tentang hal ini, tapi Allah berpikir. Sampai sedetail itu Allah memperhatikan bahwa orang-orang yang tidak mendapat keadilan, Tuhan tahu harus berbuat apa. Amin. Jadi jangan takut kalau engkau diperlakukan tidak adil hari ini. Firman Tuhan datang kepadamu, tempat perlindunganmu dan kubur pertahananmu adalah Allah. Amin. Jangan cari pembelaan manusia. Jangan cari agar engkau dibela oleh manusia. Jangan. Tapi tetap duduk diam dalam naungan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Maka dia akan menolong saya dan saudara.
Jadi biar dia orang mau cerita apa terserah, asal kita tahu perbuatan kita itu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar nanti Tuhan yang menimpang pada orang. Amin. Relevansi secara teologis. Jadi ada 3 relevansi yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama, relevansi teologis, bahwa Allah itu adalah Allah yang visioner. Kenapa? Kota perlindungan ini merupakan hal yang terselubung, yang tidak pernah dipikirkan dan disangka oleh orang Israel. Seperti yang saya bilang tadi, dari sekian banyak orang Israel, mereka tidak pernah berpikir agar orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, mereka mendapat sebuah tempat yang aman, agar mereka tetap nyaman di sana. Allah berpikir, Allah memikirkan hal ini. Dia Allah yang visioner, sehingga dia menetapkan 6 kota perlindungan bagi orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan yang kedua, relevansi teologis, bahwa Allah itu adalah Allah Maha Kasih. Amin. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan, seringkali dikatakan di sana para janda yang akan mendapat pertolongan, orang-orang miskin yang akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi secara tersirat, bahwa orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, Tuhan juga mengasihi mereka. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, kalau hari ini ada yang membuat engkau tidak nyaman, dan engkau tahu itu orang yang cerita engkau, tetaplah mengasihi, karena Allah sudah mengajarkan kita untuk tetap mengasihi. Amin. Silakan yang ketiga, Ia adalah Allah yang berinisiatif. Jadi kita ketahui bersama sistem hukum orang Israel pada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Mungkin ini yang sementara diterapkan oleh Benyamin Netanyahu. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangnya, tapi saya mau bilang kepada kita pada siang hari ini, Allah berinisiatif melihat, dan dia mau menyelamatkan orang yang tidak sengaja membunuh, atau orang yang diperlakukan secara tidak adil. Jadi sekalipun sistem orang Israel seperti itu, tapi Allah tahu sebuah kebenaran yang memang benar-benar benar, bahwa dia akan menyelamatkan orang yang melakukan sebuah kesalahan tanpa disengaja. Jadi prinsip saya begini, kalau kesalahan dibuat 1 kali, mungkin itu dia hilang. Biasa begitu kan? Kalau kesalahan sudah dibuat 2 kali, kita beranggapan, oh tidak apa-apa, masih bisa dimaafkan. Tapi jangan buat kesalahan yang ketiga kali. Itu fatal padanya. Tapi Allah mau mengajarkan kepada kita, sekalipun orang Israel punya prinsip nyawa ganti nyawa, tapi orang yang membunuh dengan secara tidak sengaja, Tuhan mau nyatakan kasih-Nya bagi mereka tersebut. Relevansi yang kedua adalah sebuah relevansi keselamatan, karena Kristus sang kasih karunia. Jadi perhatikan, dari kota perlindungan, dari pemazmur tadi berkata, dan waktu kita tarik di zaman sekarang, Allah adalah sebuah Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara. Membayangkan sebuah kota, membayangkan jika tidak ada kota perlindungan. Jadi maka tanah perjanjian ini bisa menyerupai sebuah kota gangster yang dihuni oleh orang-orang yang penuh dengan dendam. Jadi perhatikan, waktu Allah berinisiatif membuat sebuah kota perlindungan, dia mau agar tanah perjanjian yang akan mereka masuki, yang akan mereka tinggali, yang akan mereka beranak cucu di dalamnya, tidak tercemar dengan orang-orang yang dendam ketika ada pembunuhan yang tidak sengaja terjadi. Jadi waktu Allah memberikan sebuah kasih karunia kepada mereka, dengan wujud dia membentuk sebuah kota perlindungan, agar di tanah perjanjian
tidak dihidupi dengan dendam-dendam yang ada. Jadi ini maksud dari relevansi sang kasih karunia Allah. Jadi Allah dalam pandangannya, dia memastikan bahwa kesabaran, kebenaran, dan ketaatan akan mengalahkan kemarahan yang menggebu-gebu untuk balas dendam. Haleluya. Kota perlindungan ini merupakan gambaran Kristus. Perhatikan, kita akan masuk ke dalam relevansi di zaman sekarang. Kota perlindungan merupakan gambaran Kristus yang di dalamnya orang berdosa akan berlindung dan akan diselamatkan dari orang-orang yang akan merusak rohani kita. Jadi waktu kita merasa kita berdosa, kita datang di bawah kasih Kristus, kita memohon pertolongan Tuhan, maka kita akan aman. Makanya Yesus berkata begini, waktu saya naik, saya akan mengutus engkau. Siapa yang dia utus? Jemaat Cornerstone. Kita harus bisa menjadi seorang teladan. Kita harus bisa menjadi saksi agar kita bisa membawa orang yang berdosa untuk mengenal kasih Kristus, sang kasih karunia yang akan terus memberikan kasihnya bagi saya dan saudara, terlebih khusus bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin. Kita perlu menghargai kehidupan manusia dengan cara yang sama. Kita harus beritahu kepada orang yang belum mengenal Kristus tentang kabar baik, dan perkenalkan mereka kepada sang kasih karunia agar mereka dapat berlindung di bawah sayap Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi relevansi keselamatan akan digenapi atau akan ditutup dengan relevansi modern. Apa itu relevansi modern? Adalah sebuah gambaran bahwa orang benar yang hidup dalam Kristus sepantasnya menjadi kota perlindungan bagi mereka yang dianggap bersalah dan bagi mereka yang dikucilkan, bagi mereka yang tertolak, bagi mereka yang tidak diterima oleh gereja. Seperti yang saya pernah katakan waktu kami khotbah di Jalil Resort. Seorang mahasiswi semester akhir, dia mewawancarai saya, bertanya tentang mental health atau kesehatan mental. Jadi dia bilang begini, ternyata gereja tidak bisa benar-benar menjadi jalan keluar bagi anak muda yang sementara hidup di dalam dosa. Kenapa? Dia bilang begini, jadi waktu anak-anak orang yang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental mereka terganggu, waktu dibawa di gereja, mereka merasa bahwa gereja ini menolak mereka. Sampai ada yang merasa bahwa dia ini sangat eksekutif di hadapan Tuhan. Sehingga mungkin dia berkata begini, Ngana tidak layak untuk ada di dalam gereja. Ngana tidak layak untuk masuk di dalam gereja. Jadi makanya saya bilang begini, ini adalah gambaran orang benar dalam Kristus. Waktu Tuhan mengutus kita kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, seharusnya kehidupan kita, pribadi kita dengan cermat, kita harus melihat bahwa kita harus berfungsi untuk menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tidak diterima. Amin. Ada ribuan orang-orang di luar sana, ada ratusan anak-anak muda yang membutuhkan pertolongan. Jadi bisa saya katakan dan saya pertanyakan, fungsi gereja itu apa? Kenapa waktu mereka dibawa ke gereja, gereja tidak menerima mereka? Karena mereka menganggap mereka terlalu eksekutif, seperti orang-orang Farisi yang tidak bisa bergaul dengan orang berdosa. Makanya Tuhan mau ingatkan kepada kita pada siang hari melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu dia terangkat ke sorga, dia mengutus saya dan saudara untuk bisa agar orang-orang yang tidak diterima di dalam gereja, mereka menjadi nyaman dengan kita. Karena kita menyambut mereka dengan cinta dan kasih yang luar biasa. Amin. Seperti yang saya pernah katakan, penjara pun tidak bisa bikin orang bertobat. Jadi jangan sampai gereja kita tidak menerima orang-orang yang seperti tadi, sehingga mereka akan lebih merasa aman
untuk mereka bergaul di luar gereja. Mereka akan lebih merasa bahagia untuk membangun sebuah komunitas di luar gereja. Kenapa? Karena gereja tidak bisa menerima mereka. Karena gereja menganggap mereka terlalu eksekutif, sehingga tidak ada waktu untuk menerima orang-orang seperti itu. Relevansi modern yang kedua, bagi mereka yang sudah ada dalam gereja. Apa maksud dari yang sudah dalam gereja? Terlalu banyak kesesatan terjadi akhir-akhir ini. Kita menganggap kita bertumbuh, tapi waktu kita mencari pertolongan, kita mencari pertolongan, seolah-olah kita tidak dapatkan. Kenapa? Karena pemahaman konsep tentang sebuah kebenaran itu keliru. Makanya saya mau berkata seluruh jemaat Cornerstone harus punya pemahaman yang benar, agar waktu kita sudah ada di dalam gereja, waktu kita mencari sebuah tempat nyaman, tempat untuk berlindung, kita tahu di bawah kepak sayap kasih Kristus kita akan merasa aman. Amin. Ada orang merasa masuk gereja tapi kok tidak nyaman. Masuk gereja tapi dia merasa terintimidasi. Masuk gereja dia masih merasa diteror. Tapi orang yang punya pemahaman dan pengenalan yang benar di dalam Kristus, kita akan merasakan sebuah keamanan yang luar biasa. Tidak perlu yang kita takut. Jika ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dalam kondisi sakit, dalam kondisi bangkrut sekalipun, kalau kita yakini bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita, kita tidak akan pernah takut. Amin. Itulah sebabnya orang-orang yang ada di dalam gereja pun kita harus saling menguatkan. Kalau ada mungkin jemaat satu dengan yang lain lagi sementara lemah, lagi sementara khawatir, bimbang, takut, biarlah kita yang sudah punya pemahaman yang baik dan benar, kita bisa menjadi tempat perlindungan bagi mereka dan membawa mereka kepada kasih Kristus yang sebenarnya. Amin. Sedangkan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak menerima gereja atau orang-orang yang menolak akan kasih Kristus. Bagi mereka lah kita ada di tempat ini. Untuk mereka lah kita ada di Cornerstone. Jadi sekalipun mereka tidak menerima gereja, tidak menerima kasih Kristus, menyatakan sebuah penolakan, jangan pernah menyerah. Tuhan mengutus kita untuk mereka yang menolak akan kasih Kristus. Jangan pernah menyerah. Kita akan terus berjuang agar mereka dapat mengenal kasih Kristus yang luar biasa. Kesimpulannya, Cornerstone harus menunjukkan jalan menuju kepada Kristus kepada orang banyak, serta membantu dan memimpin mereka untuk berlari kepadanya dengan iman untuk memperoleh sebuah perlindungan. Mereka yang tidak tahu, mereka yang tersesat, dan mereka yang dipersalahkan akan menjadi target kita untuk dibawa ke kota perlindungan agar mereka pun diselamatkan oleh kasih Kristus. Pemain musik boleh naik ke atas. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Hamba terbatas adanya ya Bapak. Tapi biarlah Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu, yang akan terus menjelaskan lebih detail kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan terus dimeteraikan dalam kehidupan kami Tuhan. Agar firman ini yang akan terus merubah pola pikir kami tentang Engkau Tuhan. Bahwa kami tidak akan pernah takut dalam situasi dan keadaan apapun. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, kami aman dalam perlindungan-Mu. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah disampaikan pada siang hari ini, boleh termeterai dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh jatuh di tanah yang terbaik, menghasilkan buah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bentuk syukur dan kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, mengembalikan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, yang memberikan korban persembahan, yang mengembalikan persepuluhan. Tidak pernah mereka berkekurangan, tapi janji Tuhan akan terus dilimpahkan kepada mereka, bagi mereka yang terus percaya kepada-Mu ya Bapa. Setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Dengan penuh sukacita kami memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Untuk korban persembahan yang akan dibawa ke depan, itu mulai dari sebelah kiri saya, kemudian dari tengah, dan yang terakhir itu di sebelah kanan.
siang hari ini. Untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, saya bermaju ke depan. memperlakukan kami tidak adil Tuhan, tapi cinta kami tidak akan berubah kepadamu. Kami mau nyatakan hari ini, sekali Yesus, selamanya akan tetap Yesus. Sekali kami iring Yesus, selamanya kami akan tetap mengiring akan Engkau Tuhan. Apapun situasi yang sementara kami alami, tetap kami percaya pada janji Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa pada siang hari ini. Kau sudah sertai, kami sudah mengalami lawatan Tuhan, kami sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bahkan firman yang sudah kami dengar sudah mengubah cara berpikir kami tentang Engkau Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, biarlah melalui ibadah pada siang hari ini semakin mendewasakan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan, maupun simpatisan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami taruh hidup mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, tubuh, jiwa, dan roh mereka Tuhan. Di sepanjang minggu yang akan mereka lalui lagi kembali ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi dengan iman kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone dalam setiap aktivitas mereka di sepanjang minggu akan mereka lewati lagi Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan,
kasih dan sayang-Mu ya Bapa tidak pernah Engkau lepaskan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, sehingga mereka akan terus mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa, dan mereka akan terus aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang jemaat-Mu kerjakan di sepanjang minggu ini Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka, diberkati oleh Tuhan. Segala hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Kau akan limpahkan berkat yang terbaik ke rumah-rumah orang percaya Tuhan. Kau akan berikan berkat yang luar biasa, berkat keamanan, kesehatan, kesejahteraan. Kau anugerahkan bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, mereka aman dalam pertolongan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang akan berencana berpergian di sepanjang minggu ini, Tuhan menjaga, memelihara kehidupan mereka. Allah Immanuel, pergi dan kembali, mereka aman dalam pertolongan Tuhan. Jika ada yang sakit, kami mohon kesembuhan di dalam nama Yesus. Kiranya kasih sayang Tuhan akan menyembuhkan kehidupan jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang sakit. Jika ada yang mengalami persoalan berat, pergumulan berat, musim yang sulit Tuhan, ketika mereka sementara melewati padang gurun, mereka sementara dihantam oleh ombak persoalan, kami tahu dan kami percaya Allah yang kami punya adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Biarlah kami akan terus menantikan pertolongan Tuhan, sebab kami percaya tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap persoalan yang sementara mereka alami. Biarlah dalam pergumulan mereka, mereka boleh bertemu dengan Kristus yang benar, sehingga pengenalan mereka makin hari makin luar biasa. Mereka lebih mengenal Engkau secara mendalam ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Cornerstone disayang, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyafaat buat negeri yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seluruh kota yang ada, kabupaten yang ada, desa-desa yang ada, bahkan dusun yang ada, pelosok-pelosok sekalipun, Tuhan memberkati negeri yang kami cintai. Diberkatilah Indonesia dengan berkat keamanan, kesejahteraan, bahkan berkat-berkat yang melimpah lainnya Tuhan akan limpahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Diberkatilah seluruh pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Biarlah dalam keberkatan, dalam kasih dan sayang Tuhan, Tuhan terus menjaga kehidupan mereka. Sekalipun di tengah-tengah isu-isu yang sementara menghantam negeri yang kami cintai ini Tuhan, biarlah tetap keamanan Engkau anugerahkan di negeri yang kami cintai ini ya Bapa. Bahkan satu kerinduan kami, biarlah berkat keselamatan Engkau limpahkan bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga bagi bangsa yang kami cintai ini ya Bapa. Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kota Buku Desa ini dalam keberkatan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada, bagi mereka Tuhan kami berdiri bagi tanah Morowali ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kesejahteraan Engkau anugerahkan bagi tanah Morowali ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini ya Tuhan, biarlah kami terus dapat memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kami semua ya Bapa, sehingga kami terus dapat mengerjakan segala sesuatu semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Pemimpin-pemimpin yang ada di tanah Morowali ini semuanya dalam keberkatan Tuhan. Suku Bungkus, suku Tombelala, terus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keselamatan Engkau anugerahkan bagi kedua suku ini Tuhan. Ini kami, utuslah kami Tuhan, seluruh jemaat Cornerstone, untuk kami boleh memberitakan tentang Engkau bagi mereka yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, sebab semua yang Tuhan buat bagi kami itu baik adanya. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan, kasih dan sayang Tuhan akan terus menjadi milik bagian kami semua. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah tanganmu, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus akan terus menjadi milik bagian kita. Berkat Bapa Abraham, Ishak dan Israel akan menjadi milik bagian kita. Berkat anggur yang terbaik, madu yang terbaik, gandum yang terbaik, Tuhan akan limpahkan bagi kehidupan kita semua. Pada siang hari ada tiang awan menjaga kehidupanmu, dan pada malam hari ada tiang api Allah terus melindungi kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi dan berada, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Terimalah berkat ini
di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Boleh kita kasih salam samping kiri kanan kita dengan senyum yang termanis, senyum yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.